Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi, yang namanya Joko Widodo. Nah, ini juga barangkali kenapa disebut terburuk. Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Ya, karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, Pilpres memang telah berlalu dan kini tinggal meninggalkan sejumlah catatan-catatan untuk kita jadikan bahan pertimbangan dan perbaikan untuk sistem pemilihan presiden ke depannya. Berikut kita akan saksikan bagaimana pendapat, pandangan, perspektif dari seorang Rocky Gerung terkait dengan Pilpres yang sudah berlalu, yang mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak mungkin bisa menang karena Pak Jokowi ada di belakangnya. Di sini Pak Rocky juga mengutip pernyataan dari Pak Said Didu. Untuk selanjutnya seperti apa, kita akan dengarkan juga tanggapan Abah Anies Baswedan terkait dengan sejumlah polemik, kontroversi yang terjadi di dalam Pilpres yang lalu. Kita dengarkan berikut ini. Pak Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi, yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang, ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti dinasti. Dan itu terang-terangan anti presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi, bukan sekedar kemarahan. Pak Sedidu nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk, menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antar warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Nah, ini juga barangkali kenapa disebut terburuk. Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Ya, karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul kan? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini yang terburuk atau pakar-pakar mengatakan yang terburuk, maka mereka mengatakan dari sisi kebaikannya. Tapi bagi yang melakukan, itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi
pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Sekarang ini bekerja leluasa. Di mana terutama pantauan kami, terutama pra-coblosan, bukan di saat coblosan. Pra-coblosan, di saat pra-coblosan itulah terbanyaknya, sehingga jejaknya lebih sedikit dan orang yang menyaksikan sedikit, yang mau bersaksi pasti sedikit. Kenapa? Ya tekanan ada, macam-macam. Luar biasa. Inilah sebabnya mengapa harus dikoreksi. Jadi kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan, sayangnya tidak ditulis dalam buku teks, Ustaz. Jadi nggak ada textbooknya ini. Ilmunya itu menempel kepada pelaku-pelaku. Nah, inilah yang harus dikoreksi. Untuk apa? Sekalian, termasuk bagi para pelaku-pelaku semua. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Nah, dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Punya. Ingin nggak anaknya sekolahnya murah? Ingin. Ingin nggak kalau jaminan kesehatannya baik? Ingin. Jadi sesungguhnya harus sadar bahwa ketika kita merusak proses pemilu, dampaknya itu ke keluarga sendiri loh. Hidupnya juga susah. Itulah sebabnya harus dibangun kesadaran, jangan lakukan itu, supaya pemilu kita ini sehat. Apalagi terus kalian, bila biaya untuk melakukan atau begini, netral tidak perlu biaya, intervensi perlu biaya, betul tidak? Jadi kalau nggak mau tambahan biaya, ya netral aja, netral gak ada ongkosnya. Tapi kalau melakukan intervensi pasti ada ongkosnya. Nah kalau ada ongkosnya, apa konsekuensinya? Maka dia harus membayar balik, dan itu cerita pilkada di mana-mana. Kenapa banyak yang terjebak dengan praktek-praktek korupsi? Ya karena ongkos yang mahal, termasuk praktek-praktek seperti ini. Nah itulah sebabnya ini harus dikoreksi. Jadi Ustaz, saya rasa ilmu itu harus segera ada yang menuliskan, harus ada yang menguaknya, sehingga publik tahu, oh begini loh. Dan saya rasa yang ditulis, yang dibuat oleh Dirty Vote, nonton gak nih? Nonton. Audiens UPN ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini. Iya. Dari penonton semua ya. Ada yang berapa kali nontonnya nih? Oh 2 kali. Jadi ini adalah cara mempertunjukkan. Saya ketemu dengan orang-orang yang pada membuatnya. Mereka cerita itu udah dipersingkat Pak. Sebenarnya masih lebih banyak lagi tuh. Mudah-mudahan nanti keluar edisi yang lebih lengkapnya nanti. Ya, sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, di sini bukan berarti ingin mengusik pemerintahan yang berjalan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi Pilpres yang lalu memang meninggalkan sejumlah catatan-catatan yang jika itu kita bisa mengevaluasi agar sistem pemilihan presiden ke depan jauh lebih baik, sehingga tidak menimbulkan polemik, kontroversi, adanya kecurangan-kecurangan masif, terstruktur dan juga sistematis seperti yang diduga oleh para pengamat politik selama ini. Salah satunya adalah Rocky Gerung tadi. Beliau sebelum Pilpres punya pandangan dan membuat kita mungkin sedikit terhenyak karena Bung Rocky ini membuka perspektif cakrawala pikiran kita terhadap situasi politik nasional yang ada saat itu, di mana indikasi kecurangan itu akan terjadi, yang membuat ya nama sosok Anies Baswedan itu bisa terlempar dari gelanggang pertarungan, ataupun misalnya kalaupun ikut, maka itu dalam perspektif seorang Rocky Gerung itu tidak akan mungkin menang. Ya, catatan-catatan itu di sini kita hanya sebagai sekali lagi untuk perbaikan sistem pemilu ke depan, dan inilah percakapan anak bangsa. Di sini kita mengulas sama-sama, kita mencintai
Indonesia, baik yang pro, baik yang kontra. Jadi tidak bermaksud ingin menjatuhkan orang-orang tertentu, karena di sini Bung Rocky juga berbicara perbaikan sistem, bahwa di mana ada seorang sosok di belakang itu, di belakang sistem ini yang menjadi penghalang, yang menjadi benteng yang besar, yang akan menghambat laju Pak Anies di dalam pertarungan di level nasional, yaitu Pak Jokowi itu sendiri. Dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana respon Pak Anies, dan beliau juga sudah memberikan pernyataan selamat dan terus memberikan apresiasi kepada yang terpilih Pak Prabowo Subianto. Dalam perbincangannya tadi, kritikan, masukan yang konstruktif juga disampaikan oleh Pak Anies ke depan, kurang lebih sama dengan pandangan Pak Rocky Gerung sebelumnya, bahwa sistem ini memang harus betul-betul diperbaiki. Artinya aparat-aparat yang memang diduga selama ini di dalam tanda kutip dilibatkan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan publik itu dapat diantisipasi dengan memperbaiki sistem pemilu ke depan. 2029 tentu masih lama, tapi sempat hari-hari ini juga kembali jadi perbincangan hangat di tingkat elit nasional, khususnya ketika MK mengubah batas ambang pencalonan presiden tidak lagi 20%, sehingga ini berpotensi memunculkan figur-figur, sosok-sosok baru untuk bertarung di level nasional pada tahun 2029 mendatang. Tentu seperti apa nantinya kita akan saksikan, karena politik itu sangat dinamis, dia bisa berubah sewaktu-waktu. Apakah dengan perubahan MK itu menjamin ke depannya kecurangan-kecurangan yang diduga terjadi pada pilpres sebelumnya itu bisa diantisipasi dan bisa mencegah terjadinya aparat-aparat yang terlibat di dalam mempengaruhi pilihan publik itu sendiri. Jadi ini titik poinnya apa yang disampaikan oleh Pak Rocky dan juga Bung Anies, tidak menyerang pribadi atau wilayah privat, tapi kritik kepada sistem yang berlaku yang memang diduga sebelumnya banyak terjadi kecurangan, penyimpangan. Demikian sahabat Pena Ufuk, kembali lagi saya tegaskan bahwa di sini kita tidak ingin saling berpecah belah. Niat kita sama, ingin membangun Indonesia lebih baik. Tentu di sini kita mengedepankan dialog intelektual, ya, percakapan pikiran, sehingga pikiran-pikiran meskipun berlawanan, kita bisa menyaring yang mana yang terbaik memungkinkan untuk dijadikan pedoman dalam memasukkan ke dalam sistem pemilu ke depan. Sekian, terima kasih.